Halo, nama saya Karen Fernanda Gotama dari kelas 10 IPS. Saya dari sekolah Pelita 2. Hai semuanya, nama aku Grisela Faustin. Aku dari sekolah SMA Pelita 2, kelas 10 IPS. Aku dari kelompok Oikos ingin menjelaskan tentang lembaga pembiayaan dan penggadaian. Hai semua, nama aku Kirtina Aurelia. Aku dari kelas 10 IPS, sekolah Pelita 2 dari kelompok Oikos. Hai, nama saya Naila. Saya dari kelompok Oikos. Saya dari kelas 10 IPS. Saya sekolah di Pelita 2. Halo semua, nama saya Karen Olegintara. Saya dari kelompok Oikos. Saya dari SMA Pelita 2 dan saya dari kelas 10 IPS. Hai, nama saya Devina Narta Salim dari kelas 10 IPS Sekolah Pelita 2. Saya dari kelompok Oikos dan saya akan membahas tentang fungsi dan jenis pegadaian. Semuanya, nama saya Katrina, saya dari kelompok Oikos, saya kelas 10 IPS, saya dari sekolah Pelita 2. Jadi aku akan menjelaskan tentang pengertian dari lembaga pembiayaan. Arti lembaga pembiayaan ini tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yaitu lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang di dalam bidang perekonomian. Maka dari itu, negara Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit, terutama bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kapasitas produksinya atau jasanya. Kebutuhan dana ini ditunjang oleh lembaga bank dalam bentuk kartu kredit. Namun, akses akan dana bank yang terbatas membuat peningkatan kebutuhan akan pembiayaan membuat lembaga perbankan tidak dapat memenuhinya. Pemerintah pada tahun 1988 melalui Kepres nomor 61 pada tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Ini sebagai alternatif untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh lembaga yang bernama Lembaga Pembiayaan. Hari ini aku bakal menjelaskan mengenai unsur-unsur pembiayaan. Unsur pertama yaitu unsur badan usaha. Badan usaha adalah suatu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Unsur kedua yaitu kegiatan pembiayaan, yaitu salah satu aktivitas yang dilakukan dengan cara membiayai pihak-pihak atau badan usaha yang dibutuhkan. Unsur yang ketiga yaitu unsur penyediaan dana, di mana suatu perusahaan menyediakan dana atau uang untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Unsur yang keempat adalah unsur barang modal. Barang modal adalah barang-barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang yang lain. Contoh-contoh barang modal ini seperti perangkat komputer, perangkat keras, mesin-mesin, peralatan pabrik, dan lain-lainnya. Mengapa barang modal ini termasuk penting? Karena jenis barang seperti ini dapat meningkatkan kapasitas produktif jangka panjang bagi perekonomian negara. Unsur yang kelima yaitu unsur non-deposit taking atau tidak menarik dana secara langsung. Artinya tidak mengambil uang dalam bentuk apapun seperti giro, tabungan, deposito, dan lain-lainnya, kecuali untuk dipakai sebagai jaminan uang hutang kepada bank yang menjadikan krediturnya. Unsur keenam dan yang unsur terakhir adalah unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah yang memiliki kebudayaan yang mereka anggap sama. Selain itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau juga barang modal. Lembaga pembiayaan. Peran. Para pelaku bisnis dapat mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan melalui lembaga pembiayaan. Selain berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga berperan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dari lembaga pembiayaan. Jenis lembaga pembiayaan dibagi 3, yaitu yang pertama, perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Yang kedua ada perusahaan modal ventura.
Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu yang tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atau hasil usaha. Yang terakhir ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Lembaga pembiayaan meliputi prinsip kegiatan usaha. Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga pembiayaan antara lain memegang prinsip mengenal nasabah. Prinsip utama mengenal nasabah adalah pertama, karakter. Karakter adalah penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Kedua, ada capacity. Capacity adalah penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, ada capital. Capital ada penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. 4, ada collateral. Collateral adalah jaminan yang dimiliki oleh calon penerima. Kelima, ada condition. Condition adalah melihat keterkaitan kondisi ekonomi di masyarakat dengan jenis usaha yang dilakukannya. Produk dalam lembaga pembiayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga. Lembaga-lembaga ini menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan jalan mengeluarkan surat atau kertas berharga, melakukan usaha sebagai makelar, komisioner, dan pedagang dalam pasar uang serta pasar modal. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, saham, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Yang kedua adalah leasing, atau bisa juga disebut dengan sewa guna usaha. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Umumnya, leasing disertai dengan hak pilih opti bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Pengguna membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik. Pegadaian, pengertiannya itu, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak. Barang gerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Terus ada perusahaan umum atau perum. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Fungsi-fungsi pegadaian. Nomor 1, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman. Yang kedua, itu menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. Yang ketiga, yaitu mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, dan diklat. Keempat, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana. Nomor 5, itu melakukan penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, nomor 6, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan. Yang ketiga itu ada peran pegadaian. Kontribusi pegadaian terlihat dari layanan keuangan jasa pembiayaan, di mana pegadaian menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai.
Pola pembiayaan ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. Kehadiran pegadaian di tengah masyarakat juga dapat digunakan untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan. Ciri khas ekonomi kerakyatan adalah adanya usaha berskala mikro, kecil, dan menengah atau UKM. Jenis pegadaian. Pegadaian dibedakan menjadi pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atau dasar hukum gadai. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dari pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip kegiatan usaha. Prinsip kegiatan usaha dibagi dua. Yang pertama, penghimpunan dana dan penggunaan dana. Penghimpunan dana. Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, penerbitan obligasi, dan pinjam modal sendiri. Modal terbagi tiga, yaitu modal awal, terus penyertaan modal pemerintah, dan laba ditahan. Yang kedua tuh penggunaan dana. Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Digunakan untuk uang kas dan liquid lain, pembelian dan penggadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris, pendanaan kegiatan operasional, penyaluran dana, dan investasi lain. Produk dan jasa yang ditawarkan perum pegadaian antara lain sebagai pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, yaitu atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman, penaksiran nilai barang, penitipan barang, dan jasa lain seperti kredit pada pegawai dan penghasilan tetap dan gold counter atau penjualan emas. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih. Itu penjelasan dari kami, terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Thank you.